Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruby Nurcahyatun. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Akademik Terpadu Online Seato di Politeknik Pembangunan Pertanian Pelbangtan dengan pendekatan model Delon dan McLean, yang dibimbing oleh Bapak Nurdin Batiar SSIMT dan Bapak Satrio Adi SSIMT. Latar belakang penelitian ini adalah yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Saat ini, pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meluas ke berbagai bidang kehidupan manusia, seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, ataupun yang lainnya. Dalam bidang pendidikan sendiri, salah satunya adalah adanya sistem informasi akademik yang dapat digunakan untuk mengisi IRS, mencetak kartu ujian, melihat jadwal, ataupun melakukan berbagai kegiatan akademik lainnya yang dahulu dilakukan secara manual. Yang kedua, teknologi yang bagus tentunya akan memberi dampak positif. Sistem informasi yang efektif dan efisien akan menjadi nilai lebih bagi organisasi, di mana saat ini sistem informasi telah bertransformasi menjadi strategi yang harus ada dalam suatu organisasi. Karena dengan adanya sistem informasi ini, tentunya akan memudahkan pekerjaan manusia, seperti mengolah data ataupun mendapatkan informasi menjadi lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, kualitas sistem informasi akan berpengaruh pada instansi. Sistem informasi yang baik tentunya akan memberikan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Yang keempat adalah sangat penting untuk mengetahui suatu sistem tersebut apakah telah berjalan dengan baik atau belum. Di mana evaluasi sistem informasi ini telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satunya menurut McLeod 1995 yang menyatakan bahwa penelaahan terhadap sistem informasi yang telah memasuki fase implementasi dalam siklus pengembangan perangkat lunak itu perlu dilakukan. Penelaahan dilakukan untuk mengetahui efektivitas sistem informasi dalam menjalankan fungsinya, di mana evaluasi terhadap Seato sendiri belum pernah dilakukan. Maka sangat penting untuk melakukan evaluasi ini untuk mengetahui apakah Seato tersebut sudah berjalan sesuai dengan harapan dari dibuatnya sistem informasi tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengukur kesuksesan sistem informasi Seato di Pelbangtan dan faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan sistem tersebut dengan menggunakan model Delon dan McLean. Tujuan penelitian ini untuk mengukur kesuksesan sistem informasi Seato serta mengetahui faktor yang mempengaruhi kesuksesan sistem informasi tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi Pelbangtan Kampus Magelang untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan fungsi Seato. Ruang lingkup dari penelitian ini yang pertama, objek penelitiannya yaitu Seato di Pelbangtan Kampus Magelang. Yang kedua, respondennya yaitu mahasiswa aktif Pelbangtan tahun 2017 hingga 2020 dari semua jurusan. Yang ketiga, pengumpulan data dalam skala Likert. Yang keempat, variabel yang digunakan dari model Delon dan McLean yaitu System Quality, Information Quality, Service Quality, User Satisfaction, Use, dan Net Benefit. Dan yang kelima adalah pengolahan data dengan metode PLSM dengan bantuan software Smart PLS. Adapun metodologi dalam penelitian ini, untuk metodenya yang digunakan adalah PLSM dengan bantuan software Smart PLS. Kemudian populasi dan sampelnya adalah mahasiswa aktif Pelbangtan tahun 2017 hingga 2020 dari semua prodi, di mana terdapat 518 mahasiswa, maka sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini minimal adalah 226 mahasiswa yang didapatkan dari perhitungan menggunakan rumus Lovin. Adapun waktu penelitian ini adalah pada bulan Juni hingga Agustus tahun 2021. Berikut adalah tahap dari penelitian ini. Yang pertama adalah perumusan masalah. Kemudian studi literatur dilanjutkan dengan perumusan model, kemudian penyusunan instrumen penelitian, lalu pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan.
Selanjutnya adalah mengenai hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 10 hipotesis. Untuk hipotesis 1 adalah apakah sistem quality berpengaruh positif terhadap variabel use. Hipotesis 2, apakah sistem quality berpengaruh positif terhadap variabel user satisfaction? Hipotesis 3, apakah information quality berpengaruh positif terhadap variabel use? Hipotesis 4, apakah information quality berpengaruh positif terhadap variabel user satisfaction? Hipotesis 5, apakah service quality berpengaruh positif terhadap variabel use? Hipotesis 6, apakah service quality berpengaruh positif terhadap variabel user satisfaction? Hipotesis 7, apakah user satisfaction berpengaruh positif terhadap variabel use? Dan hipotesis 8, apakah use berpengaruh positif terhadap variabel user satisfaction? Hipotesis 9, apakah use berpengaruh positif terhadap variabel net benefit? Dan hipotesis 10 adalah apakah user satisfaction berpengaruh positif terhadap variabel net benefit? Sehingga model penelitian yang diusulkan adalah seperti ini, tertera pada layar. Nah, selanjutnya adalah hasil dari penelitian ini. Untuk analisis data deskriptifnya sendiri adalah populasinya itu merupakan mahasiswa aktif Polbangtan tahun 2017 hingga 2020 dari semua prodi yang menggunakan Siato, di mana terdapat 253 data yang terkumpul, namun yang dapat digunakan adalah 229 data setelah melalui proses cleansing data. Adapun demografi respondennya adalah sebagai berikut. Untuk jenis kelamin laki-laki sendiri terdapat 91 mahasiswa dan perempuan terdapat 138 mahasiswa. Dengan program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan terdapat 97 mahasiswa. Untuk teknologi produksi ternak terdapat 88 mahasiswa. Untuk teknologi pakan ternak terdapat 64 mahasiswa. Dan untuk tahun masuk 2017 terdapat 36 mahasiswa, untuk tahun masuk 2018 terdapat 63 mahasiswa, dan untuk tahun masuk 2019 terdapat 60 mahasiswa, serta pada tahun 2020 terdapat 70 mahasiswa. Dari model penelitian yang telah diusulkan sebelumnya, terdapat hubungan mutual antara H7 dan H8. Menurut Atmaja 2014, hubungan mutual tersebut tidak dapat diuji secara bersamaan, sehingga harus satu persatu, maka dibuatlah dua model penelitian. Untuk model penelitian satu adalah menguji apakah user satisfaction ini berpengaruh positif terhadap use, dan untuk model penelitian 2, apakah use berpengaruh positif terhadap user satisfaction. Selanjutnya adalah melakukan pengujian outer model. Untuk pengujian outer model sendiri, kita dapat melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas sendiri ada dua, yaitu convergent validity dan discriminant validity. Yang pertama adalah validitas convergent atau convergent validity dengan melakukan pengujian terhadap loading factor dan AVE. Untuk loading factor sendiri, nilai tersebut atau indikator akan dinyatakan valid jika telah memenuhi syarat, yaitu lebih besar dari 0,70. Nah, di sini tertera bahwa SEQ1 dan SEQ4 ini memiliki nilai kurang dari 0,70, maka kedua indikator tersebut dikatakan tidak valid. Sehingga dilakukanlah pengujian ulang dengan menghilangkan kedua indikator tersebut, maka didapatlah hasil baru yang menyatakan bahwa semua indikator di sini dinyatakan valid karena telah memenuhi syarat di mana loading faktornya itu memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Selanjutnya adalah dengan melihat nilai AVE. Suatu variabel akan dikatakan valid jika memiliki nilai AVE itu lebih besar dari 0,50. Di sini semua variabel memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50, maka semua variabel dikatakan valid. Selanjutnya adalah pengujian validitas dengan discriminant validity atau validitas diskriminan dengan pengujian cross-loading. Discriminant validity ini dilakukan untuk mengetahui nilai korelasi cross-loading dengan variabel latennya. Suatu indikator akan dikatakan valid jika nilai korelasi antara cross-loading dengan variabel laten yang dituju lebih besar daripada korelasi dengan variabel laten lainnya. Di sini terlihat bahwa ketika IQ1 berkorelasi dengan IQ
nilainya akan lebih besar daripada ia berkorelasi dengan NP, SEQ, SZQ, ataupun US. Dan di sini terlihat bahwa semua nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel tersebut akan memiliki nilai yang lebih tinggi ketika ia berkorelasi dengan variabel laten itu sendiri dibandingkan dengan variabel laten lainnya. Maka di sini semua variabel dikatakan sudah valid. Selanjutnya adalah dengan akar kuadrat AVE. Nah, di sini terlihat bahwa ketika IQ berkorelasi dengan IQ, dia nilainya akan lebih besar daripada ia berkorelasi dengan NP. Ketika IQ dan IQ nilainya adalah 0,853, sedangkan ketika dengan NP nilainya 0,718. Di sini terlihat bahwa semua variabel akan memiliki nilai korelasi yang lebih besar ketika ia berkorelasi dengan variabel laten itu sendiri dibandingkan dengan variabel laten lainnya. Maka semua variabel di sini dikatakan sudah valid. Selain dengan pengujian cross-loading dan akar kuadrat AVE, kita juga dapat membandingkan nilai AVE dengan akar kuadrat AVE, di mana variabel akan dikatakan valid jika akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai AVE. Di sini terlihat bahwa semua akar kuadrat AVE memiliki nilai lebih besar dari AVE, maka semua variabel di sini dikatakan sudah valid. Selanjutnya adalah dengan pengujian reliabilitas, yaitu menggunakan composite reliability dan Cronbach alpha. Untuk pengujian composite reliability sendiri, suatu variabel akan dikatakan reliable jika memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Di sini terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,70, maka semua variabel dikatakan sudah reliable. Begitu juga untuk hasil pengujian Cronbach alpha akan dikatakan reliable jika memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Maka semua variabel di sini dikatakan sudah reliable karena memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Nah, yang ditampilkan di sini adalah pengujian outer model pada model 1. Untuk pengujian outer model pada model 2 hasilnya adalah sama. Namun yang membedakan adalah hanya beberapa angka di belakang koma, namun itu tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya adalah melakukan pengujian inner model. Berikut ini adalah pengujian inner model pada model 1. Yang pertama adalah dengan pengujian R-square. Pengujian R-square ini dilakukan untuk menunjukkan besarnya pengaruh antar variabel laten. Terdapat 3 kategori, yaitu ada 0,67, maka dikatakan masuk kategori substansial, dan 0,33 dikatakan masuk kategori moderat, 0,19 dikatakan masuk dalam kategori lemah. Suatu variabel jika memiliki nilai R-square yang semakin besar, maka artinya pengaruh variabel eksogen terhadap endogen tersebut juga semakin besar. Di sini terlihat bahwa variabel net benefit memiliki R-square sebesar 0,725. Artinya adalah bahwa variabel net benefit ini dijelaskan oleh variabel independen sebesar 72,5%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Begitu juga untuk variabel use dan user satisfaction. Kemudian adalah hasil pengujian menggunakan path coefficient. Pengujian path coefficient ini dilakukan untuk melihat nilai jalur atau path terhadap model. Jika nilai ambang batasnya di atas 0,10, maka artinya jalur tersebut memiliki pengaruh terhadap model. Semakin besar nilai path-nya, maka pengaruh terhadap model tersebut juga semakin besar. Di sini terlihat terdapat 9 path. Hanya ada satu path yang memiliki nilai ambang batas kurang dari 0,10, yaitu SZQ terhadap O. Maka artinya path tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap model atau kurang memiliki pengaruh terhadap model. Sedangkan untuk path yang lainnya itu memiliki pengaruh terhadap model. Selanjutnya ada pengujian inner model pada model 2. Untuk variabel net benefit sendiri memiliki R-square 0,722. Artinya variabel net benefit
ini dijelaskan oleh variabel independen sebesar 72,2%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain, begitu juga untuk variabel use dan user satisfaction. Untuk hasil pengujian 4 koefisien sendiri, di sini terdapat 9 part, dan dari 9 part ini semuanya memiliki nilai ambang batas lebih besar dari 0,10, sehingga jalur di sini atau part di sini dikatakan memiliki pengaruh terhadap model. Selanjutnya adalah pengujian terhadap hipotesis. Hipotesis dapat ditolak atau diterima dengan melihat nilai T statistik, lalu bandingkan dengan nilai T tabel, atau dengan melihat nilai p-value. Suatu konstruk disebut signifikan jika nilai T statistiknya lebih besar dari nilai T tabel, yaitu sebesar 1,96, atau memiliki nilai p-value kurang dari 0,05. Serta suatu variabel dapat diketahui arah pengaruhnya terhadap variabel lain dengan melihat nilai original sampel. Jika nilainya lebih besar dari 0, maka artinya pengaruhnya positif, sedangkan jika nilainya kurang dari 0, maka pengaruhnya adalah negatif. Di sini terlihat terdapat dua hipotesis yang ditolak, yaitu hipotesis 1 dan hipotesis 10, di mana kedua hipotesis tersebut tidak memenuhi kriteria, di mana tes statistiknya itu kurang dari 1,96 serta p-value-nya lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk hipotesis yang lainnya di sini diterima karena telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis pada model 2. Di sini terlihat bahwa terdapat dua hipotesis yang ditolak, yaitu hipotesis 6 dan hipotesis 10. Kedua hipotesis ditolak karena tidak memenuhi kriteria, di mana nilai tes statistiknya kurang dari 1,96 dan nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk hipotesis lainnya diterima karena telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Dari 10 hipotesis yang digunakan, terdapat 7 hipotesis yang diterima, yaitu sistem quality terhadap user satisfaction, information quality terhadap use dan user satisfaction, kemudian service quality terhadap use dan use terhadap net benefit, use terhadap user satisfaction, dan user satisfaction terhadap use. Sedangkan 3 hipotesis yang ditolak, yaitu sistem quality terhadap use, service quality terhadap user satisfaction, dan user satisfaction terhadap net benefit. Suatu sistem informasi dapat diketahui persentase kesuksesannya dengan mengolah data tanggapan dari setiap responden, kemudian dicari nilai total rata-rata item. Berikut adalah perhitungannya. Yang pertama adalah menghitung rata-rata item pengukuran. Rumusnya adalah sigma skala kali bobot skala item pengukuran dibagi 229. 229 ini merupakan total responden yang menjawab. Contohnya adalah untuk IQ1, yaitu 1 kali 2 ditambah 2 kali 7 ditambah 3 kali 37 ditambah 4 kali 126 ditambah 5 kali 57 dibagi 229, hasilnya adalah 4,0. Nah, seperti ini. 1 dikalikan 2, 2 kalikan 7, 3 kalikan 37, 4 kali 126, dan 5 kali 57, hasilnya adalah 4,0. Begitu juga untuk indikator-indikator yang lainnya. Untuk indikator IQ2, IQ3, sampai US4, cara perhitungannya adalah sama. Selanjutnya, kita mencari bobot rata-rata item pengukuran. Berikut adalah perhitungannya. Rumusnya adalah total rata-rata item pengukuran dibagi total item pengukuran, di mana total rata-rata item pengukuran adalah 94,7, kemudian dibagi dengan 23, hasilnya adalah 4,1. Nah, selanjutnya kita dapat mencari persentase kesuksesan dengan membagi bobot rata-rata item pengukuran dengan banyaknya item pengukuran dibagi dengan nilai maksimal dari skala, yaitu 5, lalu dikalikan dengan 100%. Perhitungannya adalah 4,1 dibagi dengan 5 dikalikan 100%, hasilnya adalah 82%. Berdasarkan hasil analisis perhitungan, ternyata Seattle memiliki persentase kesuksesan sebesar 82%, sehingga Seattle dapat dikategorikan sangat sukses. Hal ini berdasarkan tabel tingkatan kesuksesan dari penelitian Purwanto 2007 dalam Utami dan Samopa 2013.
Maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama perlu ditingkatkan dalam memberikan keamanan pada pengguna ketika mengakses sistem. Yang kedua perlu adanya layanan bantuan atau helpdesk di mana saat ini belum ada helpdesk sehingga ketika pengguna merasa kesulitan atau terdapat masalah, mereka tidak segera mendapat bantuan dengan cepat. Yang ketiga, perlu adanya perbaikan tampilan antarmuka agar lebih menarik. Keempat, perlu perbaikan navigasi dari sistem, karena ketika navigasinya bagus, tentunya pengguna akan merasa mudah ketika mereka mencari informasi. Mereka akan lebih mudah menemukan informasi tersebut. Selanjutnya adalah peningkatan informasi agar lebih up to date, karena pengguna merasa bahwa informasi yang diberikan itu masih kurang up to date. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 7 hipotesis yang berpengaruh secara positif dan signifikan, yaitu sistem quality terhadap user satisfaction, information quality terhadap use dan user satisfaction, kemudian service quality terhadap use dan use terhadap net benefit dan user satisfaction, serta user satisfaction terhadap use. Kemudian, berdasarkan hasil analisa perhitungan juga diketahui bahwa tingkat persentase kesuksesan Seattle itu sebesar 82%, sehingga Seattle dapat dikatakan sangat sukses dalam penerapannya. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian ini hanya dilakukan di Polbangtan, Kampus Magelang. Maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat mengumpulkan data yang mencakup Polbangtan di kampus Yogyakarta ataupun lainnya. Selanjutnya adalah data di sini dikumpulkan dari sudut pandang mahasiswa. Selanjutnya dapat menggunakan sudut pandang dari dosen maupun staf karyawan yang menggunakan Seattle. Yang ketiga adalah memperhatikan indikator yang mempunyai nilai tidak signifikan dengan menambahkan indikator lain dari sumber yang berbeda agar hasilnya lebih baik lagi. Demikian ada presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.